Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Ultraman dari komik Trials of Ultraman isu 1-5. Ini adalah bagian yang ketiga. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama dan keduanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Direktur Eksekutif Morhaime memberikan pengumuman kepada dunia. Dia membeberkan berbagai rahasia yang selama ini disembunyikan, termasuk tentang organisasi United Science Patrol alias USP, serta kemunculan para kaiju yang dipancing oleh emosi negatif. Morhaime juga mengungkapkan tentang penggunaan K-Ray yang ternyata berakibat buruk sehingga kini dihentikan. Meskipun begitu, USP akan terus berjuang menghadapi bahaya para kaiju. Dalam upaya ini, USP dibantu pula oleh Ultraman. Namun Morhaime tidak memberitahukan bahwa Ultraman adalah seorang manusia bernama Shin Hayata. Sementara itu di lautan di mana terdapat pengeboran minyak, satu kaiju yang disebut Pestar muncul. Dulu pada tahun 1970-an, Pestar pertama kali muncul di bumi. Awalnya dia hanya seukuran manusia. Para agen USP memanfaatkan K-Ray untuk mengalahkannya. Mereka belum tahu bahwa senjata tersebut bukan memusnahkannya, melainkan mengirimnya ke dimensi lain yang disebut Kaiju Vault. Di dimensi tersebut, Pestar menjalani pertarungan dengan berbagai kaiju lainnya. Melalui proses ini, ukuran Pestar bertambah besar hingga dia menjadi raksasa. Setelah Ultraman membuka Kaiju Vault, sekarang Pestar muncul lagi di bumi. Untungnya Ultraman datang tepat waktu dan bertarung melawannya. Dalam baku hantam ini, Ultraman mendorong Pestar hingga ke dasar laut. Tetapi Pestar belum takluk. Sambil bertarung, Ultra berdiskusi dengan Shin Hayata. Ultra berpendapat serangan Spasium Beam sepertinya tidak akan bisa mengalahkan Pestar. Jadi Ultra memikirkan cara lainnya. Pada akhirnya Ultraman membentuk energinya menjadi pusaran sangat tajam yang sukses mengalahkan Pestar. Setelah itu Shin dihubungi oleh Kiki Fuji yang mengabarkan masalah lainnya. Duel antara Ultraman dan Pestar menyebabkan kebocoran pipa minyak. Tugas Ultraman pun belum selesai. Dengan memancarkan energinya, Ultraman menambal kebocoran tersebut. Lalu Ultraman buru-buru melesat menuju permukaan air sebab durasi penggunaan wujud Ultraman akan segera berakhir. Sebelum mencapai permukaan, waktu tersebut habis. Ultraman pun berubah menjadi Shin, sehingga Shin terancam tenggelam. Untungnya dia mampu berenang ke permukaan sehingga bisa bernafas kembali. Setelah itu, Shin berkumpul di pesawat dengan Kiki dan Kapten Toshio Muramatsu. Di markas USP, Morhaime sedang berbicara dengan satu sosok misterius. Kita sebut saja namanya Mikhail. Kepada Morhaime, Mikhail mengaku tidak senang dengan keterlibatan Ultraman dalam permasalahan kaiju. Mikhail menganggap Ultraman bisa mengacaukan rencana rahasia mereka. Sedangkan Morhaime sendiri tidak setuju dengan Mikhail. Morhaime menegaskan bahwa rencana mereka tidak akan bisa diganggu oleh Ultraman. Dalam pembicaraan ini, Morhaime sempat terbawa emosi sebelum akhirnya dia tersadar dan memohon maaf kepada Mikhail. Sementara itu Shin pulang ke rumahnya di Tokyo dan bertemu dengan ayahnya. Mereka membicarakan tentang kaiju dan Ultraman. Ayah Shin punya pandangan negatif terhadap Ultraman. Menurutnya, Ultraman merupakan konspirasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tujuan jahat. Tentu saja, Shin langsung membantahnya. Shin menegaskan bahwa Ultraman merupakan makhluk baik yang berjuang melindungi umat manusia. Sayang sekali ayah Shin tetap bersikeras dengan pemikirannya sendiri. Akibatnya, Shin terbawa emosi. Tanpa berpikir panjang, dia membeberkan bahwa dirinya adalah Ultraman. Ayah Shin jelas terkejut mendengarnya. Mereka berdua pun langsung terdiam dan tidak tahu harus bicara apa. Dalam suasana seperti ini, Shin dihubungi oleh Kiki yang memberikan berita mencengangkan tentang Dan Moroboshi. Pada tahun 1966, Dan menghilang sehingga dianggap tewas. Kini entah bagaimana Dan telah muncul lagi. Dia juga ditangkap oleh suatu kelompok. Jadi USP telah menugaskan Kiki untuk menjemput Shin. Kabar ini didengar pula oleh Ultra. Dulu Dan menghilang setelah mengalami kontak dengan saudara Ultra. Jadi Ultra meminta Shin menanyakan tentang Ultra yang lainnya. Sayangnya sejauh ini hanya Dan saja yang diketahui telah kembali. Seusai berbicara dengan Kiki, Shin dihampiri oleh ayahnya yang membahas lagi fakta bahwa Shin adalah Ultraman. Shin tentu mengingatkan bahwa dirinya telah menyelamatkan Tokyo, namun masih seperti sebelumnya. Ayah Shin tidak senang pada Ultraman. Jadi sekarang dia juga
juga merasa kesal pada Shin. Dia menganggap Shin nekat beraksi melawan kaiju tanpa berpikir panjang. Menurut sang ayah, Shin telah membahayakan orang-orang dan merusak bangunan. Pertengkaran ayah dan anak ini terhenti dengan kedatangan Kiki. Shin bersama Kiki lalu menaiki pesawat dan berkumpul dengan Muramatsu yang memberikan lebih banyak informasi tentang Dan Moroboshi. Rupanya Dan sedang ditahan di kota Auckland di Selandia Baru oleh kelompok bersenjata bernama Joint Armed Disclosure Front atau JADF. Kelompok ini membenci USP sebab mereka menganggap kaiju sebenarnya adalah tipuan buatan USP. Kini mereka ingin membuat Dan mengakui tuduhan tersebut. Dan ditawan di markas JADF yang berlokasi di bawah sebuah klub malam yang didatangi banyak orang. Karena itu tidak bisa sembarangan dilancarkan serangan ke sana. Shin bersama Kiki dan Muramatsu pun berdiskusi tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Shin sempat mengusulkan menyerang tempat itu sebagai Ultraman, namun ide ini tidak disetujui oleh yang lainnya. Bahkan Ultra menegaskan bahwa dirinya dilarang ikut campur dalam urusan manusia. Ultra tidak diperbolehkan menyerang manusia. Dengan demikian harus dicari cara lainnya. Pada akhirnya mereka melaksanakan ide dari Muramatsu. Shin bersama Kiki berpura-pura menjadi pengunjung klub malam. Di sana Kiki mendekati dan menyetrum seorang staf sampai pingsan, sehingga dia dan Shin leluasa memasuki bagian bawah klub malam itu. Berdasarkan pelacakan panas, mereka membuka sebuah pintu. Di balik pintu itu ternyata ada Dan Moroboshi yang sedang duduk terikat dan dikelilingi orang-orang JADF. Orang-orang ini bisa menduga bahwa Shin dan Kiki adalah bagian dari USP juga. Maka salah satu dari mereka akan menembak Shin. Kita sebut saja namanya Restu. Dalam situasi seperti ini, Shin memutuskan berubah menjadi Ultraman. Perubahan ini membuat JADF terkejut dan menembakkan banyak peluru. Kiki pun nyaris tertembak. Untungnya Ultraman melindunginya. Maka Restu memutuskan mengincar sasaran lainnya. Dia menembakkan peluru pada Dan yang masih terikat. Seperti pada Kiki, Ultraman bergerak dengan cepat dan menahan peluru tersebut. Restu yang marah kemudian menembaki Ultraman, tapi perbuatan ini tidak ada efeknya. Berkat adanya Ultraman, JADF tidak sanggup membunuh Kiki ataupun Dan. Meskipun begitu, Ultraman juga tidak bisa melumpuhkan JADF. Ultra menegaskan pada Shin bahwa dirinya tidak diperbolehkan menyerang manusia. Akibatnya, situasi pun menjadi buntu. Ujung-ujungnya, Restu memerintahkan orang-orang JADF untuk mundur dan mengaktifkan sesuatu. Dengan mundurnya mereka, Kiki leluasa membebaskan Dan dari tali. Sedangkan Ultraman bilang pada Dan ada banyak yang harus mereka bicarakan. Namun pembicaraan itu harus ditunda sebab mendadak terdengar suara yang sangat keras. Lalu ruangan tempat mereka berada didobrak oleh satu kaiju yang disebut Gieron. Kemunculan Gieron membuat Kiki bingung. Sepengetahuannya di kawasan ini tidak ada kaiju. Dia pun menghubungi Muramatsu yang sedang berada di pesawat. Muramatsu lalu memberitahukan bahwa peralatannya tidak mendeteksi adanya kaiju di situ. Di tengah kebingungan ini, Kiki dengan sigap menjauhkan Dan yang hendak ditembak energi oleh Gieron. Karena kali ini ada kaiju, Ultraman bisa melakukan penyerangan. Maka dia mengerahkan Spatium Beam. Secara mengejutkan, terungkaplah bahwa Gieron bukanlah kaiju asli, melainkan robot. Akibat serangan Ultraman tadi, Gieron mengalami sedikit kerusakan tapi masih berbahaya. Kini Gieron menembakkan energi dahsyat pada Ultraman. Untungnya Ultraman tetap hidup setelah terkena serangan ini. Walaupun begitu, bangunan markas JADF mengalami kerusakan berat. Apabila Gieron mengerahkan lagi energi semacam itu, maka banyak orang termasuk para pengunjung klub malam terancam mati. Jadi Muramatsu memerintahkan Kiki mengevakuasi orang-orang. Namun Kiki mengaku tidak sanggup melakukannya sebab terlalu banyak orang yang harus dievakuasi. Sementara itu, Ultra memberitahukan kabar buruk lainnya pada Shin, yaitu durasi penggunaan wujud Ultraman akan segera habis. Dengan sisa waktu yang tidak banyak, Ultraman melompat dan mengeluarkan pusaran energi yang sangat kuat. Jurus ini sukses membuat Gieron mengalami kerusakan parah sehingga akhirnya mati. Meskipun begitu, inti mesin Gieron masih aktif. Inti tersebut menjadi tidak stabil dan sebentar lagi akan menimbulkan ledakan besar. Maka Ultraman harus bertindak cepat.
Dalam waktu 5 detik, Ultraman mengambil inti mesin Gyeron, melesat terbang keluar dan melemparkan inti tersebut ke langit. Dengan demikian, ledakan berlangsung di langit sehingga tidak ada orang yang tewas. Sedangkan Shin terjatuh ke daratan dalam wujud manusia. Dengan berakhirnya bahaya Gyeron, para anggota JADF ditangkap polisi Selandia Baru. Kiki sempat bertanya bagaimana JADF bisa memiliki robot secanggih Gyeron. Restu pun menjawab robot itu adalah hadiah. Sayangnya Kiki tidak mendapat informasi lebih dari itu. Berikutnya, Dan Moroboshi dibawa ke markas USP di Tokyo dan diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan ini, Muramatsu memberitahu Shin bahwa Dan tidak mengalami penuaan drastis, padahal Dan sudah menghilang selama puluhan tahun. Selain itu, Dan mengaku tidak ingat segala yang terjadi selama masa tersebut. Yang dia ingat adalah bertabrakan dengan pesawat alien, lalu terbangun di Selandia Baru. Karena tidak mendapat banyak informasi tentang masa hilangnya Dan, Muramatsu merasa kecewa. Semua ini didengar pula oleh Ultra yang ingin tahu tentang saudaranya yang mengalami kontak dengan Dan. Maka Shin memutuskan berbicara pada Dan. Dalam pembicaraan ini, Shin menceritakan penyatuan dengan Ultra hingga bisa menjadi Ultraman. Sayang sekali Dan sendiri tidak mau memberi banyak informasi. Dia mengingatkan bahwa USP terus berjalan selama puluhan tahun tanpa sepengetahuannya. Dia tidak tahu bagaimana USP sekarang, jadi dia tidak percaya pada orang-orang USP. Dengan sikap Dan yang seperti ini, Ultra meminta Shin meneruskan interogasi. Meskipun begitu, Shin menolak melakukannya. Dia tidak mau memaksa Dan. Shin ingin menunjukkan bahwa USP masih merupakan organisasi yang baik. Dia meyakinkan bahwa segala kebutuhan Dan akan dipenuhi oleh USP tanpa ada tuntutan apapun. Kebaikan ini membuat Dan sedikit melunak. Saat itu Shin diberi kabar bahwa spesialis Mitsuhiro Ide punya informasi baru tentang robot kaiju Gyeron. Maka Shin bersiap berangkat. Sebelum berpisah, Dan meminta Shin untuk bersikap waspada. Di suatu laboratorium, Ide ditemui oleh Shin, Kiki, dan Muramatsu. Ide mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan dari pemeriksaannya terhadap robot Gyeron. Ternyata robot itu dibuat berdasarkan inovasi dari USP. Ini artinya pembuat robot itu pernah bekerja di USP. Menurut Ide, hanya ada satu orang yang cukup jenius untuk melakukannya, yaitu Katsuchiro Kato, yang sekarang menjadi pemilik perusahaan teknologi yang besar. Kiki sontak terkejut mendengar Kato pernah menjadi bagian dari USP. Sedangkan Ide bilang keluarnya Kato dari USP tidak berjalan dengan baik. Di tengah pembicaraan ini mendadak ada alarm bahaya. Rupanya muncul satu kaiju di Italia. Maka Shin bergegas berangkat ke sana, berubah menjadi Ultraman dan menghadapi kaiju tersebut. Ujung-ujungnya kaiju itu melarikan diri ke bawah tanah. Ultraman tidak berhasil membunuhnya, tetapi setidaknya dia menolong orang-orang yang nyaris tewas dalam kejadian tersebut. Video kaiju dan Ultraman di Italia ini ditonton pula oleh ayah Shin. Walaupun Ultraman berbuat kebaikan dan menyelamatkan nyawa manusia, ayah Shin tidak merasa senang. Dia memang masih tidak setuju dengan keputusan Shin terlibat dalam bahaya besar. Ayah Shin ingin putranya itu berhenti. Selanjutnya di gedung perusahaan Kato, Shin bersama Kiki dan Muramatsu datang untuk menemui Kato. Di sana ada pula 4 anak angkat Kato, yaitu Takeshi, Fumio, Ippei, dan Yuriko. Kato tentu ditanyai tentang robot kaiju di Selandia Baru. Sebenarnya Kato dan keluarganya tidak senang dengan USP, sebab mereka menganggap organisasi itu penuh rahasia dan tidak bisa dipercaya. Meskipun begitu, keluarga Kato bersedia mengungkapkan sesuatu yang penting tentang robot kaiju. Selama ini mereka mengawasi Nikaido, yaitu seorang mantan pegawai perusahaan Kato. Dulunya dia merupakan salah satu pakar paling cerdas di perusahaan ini. Tetapi sekarang Nikaido menjadi pembenci USP. Dia bahkan terlibat bersama kelompok militan semacam JADF. Nikaido menganggap kaiju bukanlah makhluk hidup asli, melainkan tipuan buatan USP. Menurut Nikaido, kaiju dibuat untuk meningkatkan kendali pemerintah atas rakyat. Nikaido menyebarkan pemikiran ini melalui video-video agar masyarakat percaya pada tuduhannya. Dalam video terbarunya,
Selanjutnya, Nikaido mengundang orang-orang untuk datang ke Islandia. Dia berjanji di sana akan memberikan bukti tak terbantahkan bahwa kaiju merupakan tipuan. Kini segala informasi tersebut membuat Kiki menyadari sesuatu. Demi membuktikan bahwa kaiju adalah makhluk palsu, Nikaido membuat robot Gyeron dengan memanfaatkan teknologi Kato. Karena teknologi Kato bersumber dari USP, spesialis ID mampu mendeteksi rancangan USP pada robot tersebut. Di Islandia, Nikaido pasti akan menampilkan robot serupa untuk membuktikan kata-katanya. Tentang hal itu, Shin mengingatkan bahwa robot Gyeron jauh lebih kecil dibandingkan kaiju asli semacam Bemular. Jadi orang-orang pasti tidak akan percaya pada Nikaido. Sayang sekali keluarga Kato menyampaikan sesuatu yang buruk, yaitu Gyeron hanyalah robot percobaan. Nikaido dan timnya telah membuat robot lain yang diperbaharui. Keluarga Kato memang telah meretas data Nikaido dan berhasil mendapatkan video yang belum dirilis. Dalam video ini, Nikaido memunculkan robot kaiju yang jauh lebih besar daripada Gyeron. Cerita Ultraman mungkin tidak akan kami lanjutkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.